mendengarkan kesaksian-kesaksian anak-anak sekolah minggu. Yuk nyanyi maju ke depan. Yosua, Yosua, Yosua.
Berikan tepuk tangan ya, buat kemuliaan Tuhan. Ada yang mau bersaksi lagi? Audi, ayo nak nyanyi sini.
Ya, oh ya. Nanti anak-anak yang mau dance dipersiapkan ya.
yang mau dance dipersiapkan. Auxin Pro FM Plus Bluetooth mode waiting for Bluetooth connected. Terima kasih. Pemuda mau nyanyi? Ya, ayo, mari.
Maya gona. Ayo maju, anak muda. Ayo maju yang Aduh, kalau nggak maju kita nggak mulai nih. Ayo maju. Ayo, Jamie, siapa lagi? Ini, adik semua ini. Oh. Nah, Ya. udah, ayo yang maju. Siapa ini? Ayo, semua ya maju ya anak muda. Merasa diri anak muda. Kalau masih muda, kalau udah tua ya. Jangan kalau udah besar. Ayo, ada James. Ada James. Andro. Sandro. Nah. Serukan nama Yesus. Maju nyatakan kuasanya. Kita buat hidup katakan hidupnya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, nama yang kuat. Nama Yesus, kota benteng dan teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Yesus, maju nyatakan kuasanya. Kita buat hidup setan, katakan hidupnya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, benar kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Terima kasih. Ibu, Bapak Ibu yang bersaksi. Tadi anak muda, sekarang Bapak Ibu maju. Ayo Bapak-bapak, Ibu-ibu maju bersaksi. Ayo. Mau Bapak-bapak dulu atau Ibu-ibu dulu? Mau bergabung atau Ibu-ibu dulu? Ibu-ibu dulu. Gabung. Bapak-bapak maju dong, masa bapak-bapak duduk? Ayo maju. Ini bapak-bapak maju. Ayo, bapak-bapak, Bapak Timothy, ayo.
Ayo maju semuanya. Bapak Angel, Bapak Mopi, Bapak Pimpinan. Ya, baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita, kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita pujikan, ku siapkan hatiku Tuhan. Mari Bapak dalam hadirat Tuhan, kita siapkan hati kita untuk boleh menerima firman Tuhan pada siang hari ini. Haleluya. Haleluya. Mari kita letakkan setiap beban kita di bawah kaki Tuhan, dan biarlah kita menyiapkan hati kita pagi hari ini untuk boleh menerima firman Tuhan. Biarlah setiap firman Tuhan yang kita terima boleh mengubahkan hati dan pikiran kita. Haleluya. Kita pujikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Ku siapkan hati itu. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini.
menerima firman Tuhan pada siang hari ini. Kita percaya bahwa firman yang kita terima pada hari ini boleh mengubahkan kehidupan kita. Haleluya. Kita imani, kita nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. untuk sama-sama mau masuk dalam firman Tuhan. Roh Kudus-Mu yang menguasai pemberitaan firman Tuhan. Roh Kudus-Mu yang ambil alih segala sesuatu, mengurapi hamba-Mu dengan hikmat yang daripada Tuhan, sehingga apapun yang hamba berkatakan di dalam kontrol Tuhan Yesus sendiri. Roh Kudus-Mu beracara supaya ada benih-benih ilahi yang ditaburkan pada saat ini dari Tuhan sendiri yang memakai hamba, dan semuanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami, yang kami tinggikan di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Siap untuk membaca merenungkan bersama bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita semua yang percaya sama-sama katakan amin. Dan silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Baiklah, kita akan membaca firman Tuhan. Baik bagi yang membawa Alkitab bisa melihat di dalam
2 Korintus pasal 3 ayat 17. Bagi yang tidak membawa, kita bisa lihat di spanduk. 2 Korintus pasal 3 ayat 17. 2 Korintus pasal 3 ayat 17. Yang sudah dapat katakan amin. Ya. Sekali lagi yang sudah dapat katakan amin. Ya. Baik, kita akan baca bersama. Pada hitungan yang ketiga kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Amin. Merdeka. 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 Puji Tuhan. Ya. Saya suka ayat ini, bahkan saya sering membawakan ayat ini, dan dalam rangka juga memperingati kemerdekaan bangsa kita yang tercinta, Republik Indonesia. Di sini dikatakan bahwa ada kemerdekaan. Bapak Ibu sudah kasih kita, apakah kita sudah merdeka? Saudara, ya. Ada di sini. Apakah kita sudah merdeka? Hah? Belum. Sekali lagi, apakah kita sudah merdeka? Amin. Nah, ya. Apakah kita sudah merdeka? Amin. Ya. Baik, kita benar-benar menjadi merdeka. Baiklah Bapak Ibu. Sebab Tuhan adalah roh. Dan barang di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Kita harus yakin bahwa roh Allah ada di sini, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Amin. Nah, apa arti dari merdeka? Satu cowok, satu cewek. Apa arti dari merdeka? Cowok dulu. Apa arti merdeka? Hah? Kebebasan. Yang perempuan sekarang? Hah? Kecek-kecek, gak usah ragu-ragu. Hah? Apa arti merdeka? Bebas dari penjajahan. Yang pertama tadi sama juga ya. Kebebasan. Bebas dari penjajahan. Oke, terima kasih. Merdeka tentu saja. Ya, itu lebih kepada hasilnya ya. Sudah bebas. Bebas dari penjajahan. Sudah bebas. Apakah itu sesuatu yang didapatkan secara cuma-cuma? Nah, harus melalui apa? Perjuangan. Seperti anak-anak tadi yang tampil, mereka bisa main keyboard. Apakah itu langsung jadi? Nah, itu harus dilatih dulu, ya kan? Ada perjuangan. Tadinya tangannya nggak bisa, ya, dilatih, ya kan? Didisiplinkan lagi. Ada yang kata diam-diam, ya suruh balik. Karena mau dilatih itu supaya ketika kita melatih mereka, mereka turut gitu. Kalau mereka nggak turut, nggak bisa jadi, ya kan? Kalau mereka nggak turut, apa yang dilatih nggak bisa jadi. Ya, misalnya Moti tadi, ya kan? Dia sudah bisa nyanyi, cuma suaranya masih kecil. Ya, cuma keyboardnya juga sudah bagus. Di waktu melatih, dulu tangannya nggak bisa, gitu kan? Tapi tiap hari dia datang, tekun dia datang. Ya. Walaupun ada kalanya didisiplinkan, ada kalanya kena, ya, ada kalanya diomelin, tapi dia maju terus, dia datang terus. Akhirnya dia bisa, sebenarnya dia sudah bisa. Nah, kemerdekaan itu bukan sesuatu yang dapat dengan sendirinya. Nah, sedangkan kita, orang-orang yang ada di zaman sekarang, kita tinggal menikmati. Nah, banyak orang tidak menyadari hal itu. Kita yang ada di bangsa Indonesia tentu saja tinggal menikmati kemerdekaan. Apa yang kita mau beri untuk bangsa ini? Karena sudah merdeka.
setidaknya kita menghargai perjuangan dari para leluhur kita yang sudah berjuang untuk kemerdekaan itu. Amin. Nah, jadi apa yang harus kita berikan untuk negara ini? Ya kan? Mereka sudah berjuang sehingga mendapatkan kemerdekaan. Demikian juga kita di dalam Tuhan. Sekarang saya akan bercerita tentang kita yang ada di dalam Tuhan. Apa yang membuat kita merdeka? Apa yang membuat kita ada kebebasan tadi yang tidak lagi dijajah? Dan pernah minggu lalu tentang penjajahan, ada bentuk penjajahan kolonialisme dan ada bentuk penjajahan secara imperialisme. Kolonialisme itu menjajah ya secara langsung, sedangkan imperialisme itu bentuk penjajahan tetapi dalam bentuk secara doktrin, bisa secara aturan ya, tanpa kita ketahui kita ada di sini, tidak bebas secara aturan ya. Nah, firman Tuhan mengatakan bahwa di mana ada roh Allah, di situ akan ada kemerdekaan. Amin. Kita seringkali berjuang melawan dosa, melawan kejahatan, ya kan? Tapi kita tidak mampu, gitu. Mungkin banyak dari kita yang ingin bertobat, ya kan? Mungkin banyak dari kita yang bahkan mungkin sudah berdoa, Tuhan, saya mau bertobat, saya mau meninggalkan kehidupan kejahatan, meninggalkan setiap hal-hal yang tidak disukai Tuhan. Tetapi tetap saja dosa jangan terus. Kita biasanya mengatakan bahwa tangan Tuhan itu tidak kurang panjang untuk menolong kita. Telinga Tuhan itu tidak kurang tajam untuk mendengar setiap doa-doa yang kita panjatkan. Tetapi yang menjadikan jurang pemisah antara kita dengan Tuhan itu adalah setiap kejahatan kita dan setiap dosa kita, pelanggaran kita. Nah, kita secara manusia seringkali berusaha melawan, berjuang melawan dosa, keinginan dosa yang sudah kita terbiasa lakukan. Dan tentu saja tidak semudah membalikkan telapak tangan. Tetapi kuncinya di sini adalah di mana ada roh Allah, di situ akan ada kemerdekaan. Amin. Roh Allah atau Roh Kudus itu yang akan membantu kita, itulah yang akan membuat kita bisa untuk mengalahkan setiap keinginan dosa, kejahatan dan segala macam. Dosa itu ada dosa pikiran, ada dosa yang secara fisik kita lakukan. Setidaknya di dalam pikiran dulu yang kita update dulu ya, setiap kebiasaan yang tidak benar ya dirubah menjadi kebiasaan yang benar. Saya lebih suka mengatakan benar, karena kalau baik, ada kalanya baik itu belum tentu benar. Baik itu masih fleksibel. Baik bagi orang itu belum tentu itu benar gitu. Ada juga hal-hal yang baik tapi dosa. Berbuat baik tapi dosa. Tapi kalau sudah berbuat benar pasti baik. Hal-hal yang benar pasti baik. Nah, jadi kuncinya Bapak Ibu Saudara yang di Tuhan, kita sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita harus memiliki roh yang akan membuat kita merdeka. Amin. Roh ini akan membantu kita menang. Menang atas apa? Menang atas masalah yang kita hadapi. Orang Kristen bukan tidak memiliki masalah, tetapi Tuhan akan memberikan kita kemampuan sehingga kita bisa menang dari masalah yang kita hadapi. Masalah apa saja? Masalah sakit penyakit, masalah keuangan, masalah apa? Banyak masalah, banyak tantangan yang akan kita lewati, dan Tuhan akan memberikan kita kemenangan sehingga endingnya kita akan merdeka. Amin. Bebas, yang ada kebebasan. Kemudian kita menang dari apa? Kita merdeka dari apa? Saya singkat saja ya. Kalau tadi menang dari masalah, yang terakhir setidaknya kita menang
atas diri kita sendiri. Benar apa tidak Bapak Ibu? Saudara-saudara, kita menang atas diri kita sendiri. Orang sering mengatakan begini, ada setan di dalam kamu. Jadi orang Kristen dan orang Kristen mengatakan di dalam kamu punya setan. Ya. Sebenarnya tidak begitu Bapak Ibu. Saya akan pisahkan. Kita harus membedakan keinginan daging dan setan. Kita yang sudah ada dalam Kristus Yesus, setan itu takut. Setan takut dengan kita yang sudah ada dalam Kristus Yesus. Nama Yesus itu nama yang berkuasa. Jadi setan itu takut. Terus apa yang seringkali membuat kita melakukan kejahatan, melakukan dosa? Itu karena ada keinginan daging, keinginan dosa yang masih melekat di dalam diri kita. Ini yang harus kita lawan setiap hari, ya kan? Ini yang harus kita lawan. Jawaban Tuhan seringkali kita minta kok belum terjadi. Jawaban Tuhan itu seperti belum kita alami. Karena di Yesaya 60 dan di Yesaya 59 saya katakan tadi bahwa tangan Tuhan itu tidak kurang panjang untuk menolong. Telinga Tuhan itu tidak kurang tajam untuk mendengar setiap seruan doa kita. Tetapi yang menjadi pemisah, ada jurang pemisah antara kita dengan Tuhan adalah kejahatan kita, pelanggaran kita yang diakibatkan oleh apa? Keinginan dosa kita, ya, kebiasaan yang tidak benar yang belum mampu kita kalahkan. Yang bisa memampukan kita untuk mengalahkan itu hanyalah Roh Allah, Roh Kudus. Bapak Ibu harus tahu, Tuhan kita itu adalah Roh. Amin. Bisa katakan dalam diri sendiri. Kami bersuara apa? Tuhan itu adalah Roh. 1, 2, 3. Tuhan itu adalah Roh. Berarti Yesus itu Roh. Tuhan Yesus adalah Roh. Yesus itu Roh. Amin. Ya kan? Tuhan adalah Roh. Tuhan kita Yesus. Berarti Yesus itu adalah Roh yang kudus, ya kan? Yang kita percaya, yang menyertai kita. Sehingga ketika berhadapan dengan momen, berhadapan dengan situasi yang harusnya kita berbuat dosa, Roh yang ada dalam kita mengingatkan, jangan lakukan. Setiap saat kita diperhadapkan dengan situasi harusnya kita berbuat dosa karena kebiasaan lama kita, Roh Kudus Tuhan sendiri yang ingatkan, jangan kamu berbuat itu. Jadi kita kemana-mana bebas dan tidak mau melakukan dosa. Amin. Kita kemana-mana kita tidak bisa melakukan dosa karena Roh Kudus yang ada dalam kita selalu mengingatkan kita. Itu lebih mantap. Amin. Dan itulah Tuhan kita, Yesus yang ada di dalam kita masing-masing. Jadi bersama-sama kita katakan, Yesus ada dalam hati. Amin. 1, 2, 3. Yesus ada dalam. Tuhan adalah Roh. Ya, Tuhan Yesus adalah Tuhan. Itu harus kita selalu katakan sehingga kita akan menjadi orang-orang yang menang. Saya yakin aku percaya kita menjadi orang-orang yang menang seperti yang slogan kita katakan pertama tadi. Merdeka, merdeka dari setiap dosa, merdeka dari setiap pelanggaran, merdeka dari setiap kejahatan. Sehingga janji Tuhan kepada kita masa depan penuh harapan akan terjadi. Kita menjadi orang-orang yang berhasil. Amin. Siapa yang mau berhasil pada ini? Kita boleh bangkit berdiri. Orang-orang yang mau berhasil, mari kita bangkit berdiri. Main musik boleh menyanyikan pujian. Haleluya. Kita ada di tempat ini sebelum kita menikmati jamur kasih dan kita lomba bersama. Ada hal yang harus kita ingat bahwa kita adalah orang-orang yang sudah merdeka. Kenapa? Karena kita percaya Yesus Kristus. Yesus Kristus yang adalah kita, yang memerdekakan kita. Dia adalah Roh Allah. Dia adalah Roh yang kudus, yang selalu menyertai kita. Kita merdeka, selalu menang. Bahkan firman Tuhan mengatakan, kita lebih daripada orang-orang yang menang, karena ada Roh Allah di dalam kita. Tentu kita menyanyikan pujian Yesus memegang.
Ku tidak takut. Haleluya. Sambil teman Yusuf mempersiapkan, kita harus percaya bahwa Yesus yang memberikan kita kemenangan. Tuhan yang kita percayai nyata, bukan fiksi. Tuhan yang kita percayai, Dia hidup. Dia Allah yang pernah datang menjadi manusia. Dan Dia harus mati di kayu salib. Karena memang itu adalah misi. Mati di kayu salib. Sehingga barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dia sudah kembali lagi ke tahtanya di surga. Tetapi Dia kirimkan Roh Kudus sebagai penolong, Roh yang hidup, Roh yang aktif, Roh yang selalu ada bersama dengan kita. Haleluya, haleluya, amin, amin, haleluya. Ku tidak bimbang, haleluya. Ku tidak bimbang, amin, amin. Sebab Engkau Allahku, haleluya, haleluya. Kami kasih Tuhan. Yang memberikan kita kemenangan adalah Roh Allah. Roh Allah yang memberikan kemerdekaan bagi kita. Bukan hal-hal yang lahiriah. Bukan apa yang kita pakai. Bukan sesuatu yang lahiriah yang bisa memberikan kita kemenangan. Tapi Roh Allah yang ada dalam kita. Roh Allah yang hidup. Yang kita terima dari Yesus Kristus. Haleluya. Mari terus menaikkan pujian ini. Refnya saja. Yesus memegang. Haleluya. Haleluya. Yesus memegang. Amin. Haleluya. Kami siap-siap. Bapak akan berdoa.
Terima kasih Tuhan buat kasih karunia-Mu, buat pertolongan, pemeliharaan, perlindungan, pembelaan, perjuangan-Mu, sehingga pada hari ini Tuhan kami dapat bersyukur untuk merayakan kemerdekaan kami yang ke-80 tahun. Semuanya karena anugerah dan rahmat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, sebab Engkau Tuhan yang sungguh-sungguh memerdekakan kami, sehingga kami menjadi anak-anak ahli waris-Mu, sehingga kami semuanya menjadi ciptaan yang baru, menjadi umat pemenang, umat pemuji. Bapa, dalam nama Yesus pada saat ini kami berdoa bersehati kepada-Mu ya Tuhan, supaya Engkau Tuhan memberkati seluruh kehidupan sidang jemaat ini, memberikan kami kemenangan, kelepasan. Semuanya kami mulai pada saat ini berkemenangan, menang dari dosa, menang dari kemiskinan, menang dari penyakit, menang dari segala pergumulan, dan hidup kami benar-benar mempermuliakan nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur, kami memuji-muji, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Sama-sama kita yang diberkati Tuhan, kita katakan Baik, silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Kita akan memberikan persembahan. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh mendengarkan firman-Mu, dan berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman. Tuhan, kembalikan urapan yang daripada Tuhan, pakai lebih lagi untuk pekerjaan Tuhan. Dan juga saat ini kami akan memberikan persembahan. Berkati setiap persembahan yang terkumpul, Tuhan suci kuduskan dengan kuasa yang daripada Tuhan. Tuhan pakai untuk pekerjaan Tuhan, untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi, Tuhan balas berkat berlipat kali ganda. Dengan bersyukur kami berdoa, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Kita akan memberikan persembahan dengan pujian Aku Diberkati. Berkati sepanjang hidupku, diberkati. Bangun pagi, hari, siang, berganti malam. Aku diberkati, aku diberkati, aku diberkati. Sepanjang hidupku diberkati. Bangun pagi, hari, siang, berganti malam. Aku diberkati. Tuhan, kita akan akhiri ibadah pada